Oke, tanpa membuang masa kita akan pergi kepada bimbingan untuk teknik menjawab di bagian 14C. Oke, ada dua perkara yang kita ambil perhatian di sini ya. Pertama sekali kita tengok apa maklumat yang info-info yang diberilah dalam soalan. So, dua info yang paling penting kita kena tengok ialah pertama ialah skala. Dan kedua adalah apa bentuk yang dikehendaki lah. Apa skala, apa bentuk. Oke, so maksudnya di sini kita tengok dia akan menggunakan ceraian kertas graf. Jadi jangan risau, memang ada kertas graf yang akan diberi oleh penjaga exam itulah. Oke, menggunakan skala 2 cm kepada 10. Apakah maksud 2 cm itu? Oke. 2 cm itu dia punya ukuran di sini. Ini 2 cm. Ya, ini pun 2 cm, tidak perlu sukata. Memang fix sudah tuh. Memang begitulah itu di dalam kita punya kertas graf. Jadi kita tunggu 2 cm kepada 10 itu ialah nisbah. Jadi untuk perkataan mengufuk di sini, mengufuk adalah mewakili paksi X. Oke. Mengufuk, oke. Mencancang. Apa itu mencancang? Nah, mencancang itu ialah paksi Y. Kita tengok untuk paksi di sini 2 cm ini kita perhatikan ya, 2 cm. Apa maksud dia 2 cm di sini adalah kita tengok dulu paksi X. Ini ialah paksi X. Oke, dan ini adalah asalan. Kita letak sifar lah, sifar. Asalan, paksi asalan. Jadi dari sini ke sini. Ah, ini 2 cm kan? Kita untuk paksi X kita menggunakan 2 cm itu adalah sama kepada paksi mengufuk itu adalah sama 2 cm kepada 1 strawberry, satu-satu lah. Oke, satu-satu strawberry. 2 cm itu kepada 10 gram, 10-10. Jadi maksudnya X kita ini titik tengah. Nyata X titik tengah. Oke, mengufuk. Dan 2 cm itu maksudnya beza di sini adalah 10-10 lah maksud dia nih. Beza di 10-10. Ini maksud dia 2 cm ini. Ini 2 cm kan. Beza dia adalah 10 gram. Di sini pula beza dia 2 cm ini adalah sama dengan 1. Oke, 1 biji strawberry. Untuk paksi Y. Oke, dan kita perhatikan apa maksud mengufuk itu? Mengufuk itu X. X itu biasanya kita guna titik tengah. Titik tengah. Kita guna titik tengah. Titik tengah untuk apa? Apa bentuk dia tuh? Histogram. Histogram macam mana bentuk dia? Boleh lakar-lakar dulu lah. Oke, jadi dia guna titik tengah untuk paksi X dan dia guna frekuensi F kekerapan untuk Y. Jadi kekerapan paling tinggi adalah 10. Jadi paling tinggi di sini dia sudah cakap satu-satu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. So di sini adalah F yaitu kekerapan. Di sini pula titik tengah yaitu jisim. Kita menggunakan jisim. Strawberry. Guna jisim strawberry. Oke, cugulakar saya di sini ya. Oke, kemudian setiap ini akan mewakili titik tengah. Titik tengah kita yang pertama adalah 14,5 kan? So di sini 14,5. Titik tengah kedua adalah 24,5. Kenapa kita jalan terus? Sebab memang selang dia 10-10 kan tadi kita sudah buat di bagian 14 sebelum ini. Jadi 34,5 di sini adalah 44,5. Di sini adalah 54,5 dan bagian sini adalah 64,5. Boleh juga lah letak selepas 64 apa boleh agak kan? Lepas kita boleh agak di sini kita boleh agak dia lepas 64 mesti 74,5 kan? Oke. Jadi boleh gunakan pembaris ya.
Oke, pembaris boleh gunakan pembaris untuk menggaris. Nah, kasih cantik-cantik garisan. Gunakan pembaris, jadi gunakan pembaris untuk menggaris. Oke, kita gariskanlah supaya nampak. Oke. Garisan siku tidak begitu lawak. Oke, lebih kurang lah ciku lakar. Garisan ciku tidak cantik kan? Nanti kamu pakai pembaris cantik-cantik. Oke, alright. Di bagian sini sebab ini sifar, kita bermula dengan saya padam dulu ini ada berapa jelas. Oke, di sini bermula dengan 14/5, di sini sifar. Jadi biasanya untuk ini kita guna simbol inilah. Oke. Kita gunakan simbol yang macam W, M K, W ini tidak pastilah. Oke, ini guna pembarisan tidak boleh bingkang-bengkok nih. Oke, seterusnya kita akan mulai plot. Oke, di sini kita akan mulai plot kalau 2 kawan dia 14/5. Mana 14/5? Oke, di sini kita mulai plot. Oke, kemudian plot tuh cantik-cantik lah, jelas lah. Oke, kemudian 5 dengan ada cukup padam dulu. Oke, seterusnya oke. Kita akan plot yang pertama 5 kepada mana? 5 di mana? 5 kawannya 24/5. Oke, di sini naik di sini kan. Ada tik guna pembaris lah. Nah, nampak kan? Guna pembaris supaya cantik. Oke, jadi kita guna tik-tik sini. Nah, di sini berjumpa. Oke, plotkan tengah. Oke, 10 dengan mana satu? 10 dengan 34 kan? 34 sini naik. Guna pembaris Nah, guna pembaris cantik-cantik tau. Nanti talawa tergelincir. Nih, plot jumpa sini. 10 dengan 34/5. Oke, kemudian Kemudian 8 kawan 44. Oke, 8 di mana? Oke, 8 sini. Oke, 44. Ini 44 ya. Alright. Oke, dia akan jumpa di sini. Oke, plot cantik-cantik betul di pertemuan. Oke, kemudian di 3 dengan 54. Mana 3? Alright, sini 3. Oke, 54. Oke, kita plot. Kemudian di 2 di mana? Oke, sini. 2 adalah di sini. Oke. Alright. Oke, sudah kita plotkan semua. Nampak sudah pertemuan itu semua kita sudah plotkan. Alright. Maka kita akan mulai melukis ya. Kita akan mulai melukis. Oke, cebul lakar ya. Kamu kena guna dengan pembaris ini. Kena guna pembaris yang cantik-cantik. Oke, jadi kita mulai melukis. Oke, alright. Oke, kita akan lukis objek yang pertama di sini. Oke. Ikut satu garis lah. Titik tengah kan, jadi masih berada di tengah.
Oke, ini sistem terlampau sensitif. Jadi paham-paham sajalah ya, tulisan Cikgu pun tidak berapa apa di sini pandai gerak-gerak. Oke, dia sensitif. Jadi nanti di dalam kertas gelap sebenarnya tidak gangguan digital kan? Bolehlah lukis dengan lebih cantik daripada yang Cikgu punya di sini lah. Oke, oke, alright. Pelan-pelan kita akan mulai menggaris lah. Mana itu? Oke. Alright, nampak sudah kan titik tengah masih di tengah-tengah lah. Nah, ini berapa cantik, mereng-mereng. Alright, oke, nampak sudah kan bentuk dia. Nampak sudah bentuk histogram. Oke, so inilah bentuk histogram. Juga punya ini nampak korut sana, korut sinilah. Oke, sebab memang begitulah nih, susah sedikit. Dia punya sistem picit sedikit dia ubah sudah. Tapi tidak apa, yang penting cukup boleh jelaskan bagaimana kamu dapat jawaban. Alright, setelah dapat bentuk histogram, inilah sebenarnya bentuk histogram. So titik tengah itu di tengah-tengah lah. Oke. Dan tada, kita sudah selesai lah melukis. Oke, jadi macam mana mau dapat marka? Oke, alright, kita mulai marking sudah. Untuk ini dia ada berapa marka? Ada 4 kan? Pertama sekali yang akan ditengok adalah skala tepat ya. Kalau dua-dua skala ini tepat, dapatlah tuh marka pengetahuan yang pertama. Oke. Kemudian dia akan tengok ada plot atau tidak. Berapa plot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lebih daripada 3 kesalahan tidak dapat marka lah. Kalau kurang 1 atau 2 salah boleh dapat ke 1. Tapi kalau dapat kasih betul semua lah kan. Kalau dapat betul semua dapat kerja 2 marka. Oke. Satu lagi marka di mana? Lukisan yang cantik lah. Ya ini yang kamu telah membina histogram nih. Kadang-kadang kita boleh letak begini kan, untuk kasih lawa-lawa lah. Tapi tidak sempat pun oke juga, tidak masalah. Yang penting bentuk histogram itu nampak. Oke, bentuk histogram ini kalau nampak bentuk histogram dia akan dapat N1. Jadi full mark lah, 4/4. Tahnia, coba lagi lukis cantik-cantik, lurus-lurus, rata-rata. Oke. Oke, tanpa membuang masa kita akan terus kepada soalan 14D. So dalam bahagian ini kita akan membincangkan bagaimana kita mendapat marka lah, oke? Cara kita mendapat marka untuk bahagian inilah. Oke, alright. Sebelum itu kita akan pergi baca dulu apa kehendak soalan itulah. Oke, kehendak soalan ini dia kata berdasarkan kepada histogram yang dilukis, oke? So ini adalah histogram yang dilukis. Jadi berdasarkan histogram yang kita lukis di bagian 14C tadi, kita akan guna semula untuk menjawab soalan D tadi. Jadi berdasarkan histogram yang kita lukis di 14C, nyatakan bilangan strawberry yang jisimnya lebih daripada 50 gram. Macam mana kita mau tahu 50 gram? Oke, agak-agak. Kita akan agak-agak. Di sini adalah 44,5, di sini 54,5. Selangnya adalah 10. Jadi di tengah-tengah ini sebenarnya yang di tengah-tengah ini adalah sama dengan 50,5. Jadi kita boleh agak tak di mana 50? Jadi kita boleh agak-agak lah di antara ini. Ini kalau ini adalah 50,5, mesti di tengah-tengah lah, lebih kurang di sini. So lebih kurang lah. Lebih kurang 50,5 itu di sini. Dia kata nyatakan bilangan strawberry. Oke, bilangan strawberry itu di paksi X atau paksi Y? Ingat balik kah? Bilangan strawberry itu merujuk kepada paksi X. So kita akan tengok di bahagian sini kan. Di sini. Sebab itulah dia kata di mana 50,5. Oke, di sini adalah merujuk pada jisim, tapi dia minta bilangan. So bilangan di mana? X atau Y? So bilangan itu adalah berada di Y, yaitu kekerapan. So di sini kita sudah lihat. Jadi dia kata di mana? Di mana yang more than 50 gram. So more than itu di mana kawasan?
Nah, ini ialah kurang kan? Kurang. Di sini adalah kawasan yang lebih. So kita akan tengok bilangan yang berada di sini sahaja. So dimana kita tengok plot yang ini dan ini. Oke, di sini diwakili oleh 3, betul? Di sini 3 dan diwakili oleh 2. Nah, so daripada sana kita akan tahu bahwa jumlah bilangan strawberry yang jisimnya lebih daripada 50 gram adalah sama dengan, tengok balik, 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, jadi dapat jawaban lah. Oke. Dan oleh karena itu sebenarnya kalau nak tunjuk jawaban pun boleh, kalau tak nak tunjuk pun boleh juga. Sebab di sini hanya 1 marka saja. Jadi di mana kita mendapat marka itu dengan nilai 5 ini dinyatakan dengan tepat, ada dilukis di sini pun sebenarnya sudah dapat N1. So kita dapat 1 per 1. Oke? Oke, mari kita ulang kaji balik. Ya, bagaimana kita tengok siasat balik berapa sudah skor yang kita dapat ya. Sebab kita memang sebagai murid mesti kena buat scenario semak, terutama musim sekarang pandemi kan. Kita mesti ada inisiatif sendiri untuk bagaimana kita scenario semak kita punya kemajuan. Oke, jadi berdasarkan soalan tadi kita akan tik lah. Kalau sudah dapat 4 marka yang pertama, maksudnya di sini oke, sudah dapat 4 per 4 sudah. Oke, kemudian kita tengok 3 marka yang pertama, 3 marka yang seterusnya mencari dengan tepat nilai min kan, 1, 2, 3. Yang tadi dalam jadwal, ini dalam jadwal. Kita cari dia punya selang kelas kita cari dia punya kekerapan, kita cari titik tengah. Oke, semua cun sudah. Kalau semua sudah cun, kita boleh tik lah. Oke, ada sudah marka 1, 2, 3, 4. Oke, dapat. Oke, di bagian yang ketiga ini. Oke, di bagian mana? Ini mencari min atau pura tak guna pemilu. Oke, sudah semua? Dapat 3 per 3? Oke, dapat cun. 1, 2, 3. Oke, seterusnya marka yang keempat ini. Dapat dari mana? Kita dapat daripada melukis histogram tadi. Oke, kalau semua dapat full mark, oke, dapat 4 per 4. Alright. Dan yang last kali di bagian di tadi kita diminta untuk cari nilai kan, cari info, cari maklumat. Apa nilai bagi yang lebih daripada 50? Apa yang lebih itu maksudnya? Maksudnya dia bagi satu nilai X, lepas itu dia suruh cari nilai Y atau sebaliknya. Oke, kalau sini pun cun sudah dapat 1 per 1. Oke, kita sudah dapat 12 per 12. So, oke lah, dapat sudah full mark. So, tahniah. Kita coba lagi. Oke, ulang. Coba lagi. Kalau yang tidak lagi tuh ulang lagi sampai campen. Oke? Itu saja daripada cikgu. Teruskan usaha, jangan mudah putus asa. Mesti mau lulus dalam matematik, oke?